Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nistawati dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan mengerjakan tugas AJK, yaitu administrasi jaringan komputer. Tugas pertama, membuat konfigurasi VLAN. Nah, kita isi dulu ya bagian ininya. Kita isi server, router, dan jangan lupa switch-nya. Switch, switch, switch. Dan setelah diisi server, router, switch, kita langsung ke bagian topologi. Maksudnya per PC. Isinya, isi satu. Dan di sini kita juga menggunakan printer. Nah, setelah semuanya diisi, jangan lupa dihubungkan semuanya ya menggunakan kabel. Nah, kabel ini ada dua jenis yang saya ketahui, yaitu kabel straight dan kabel cross. Kabel straight itu untuk yang sama jenis. Yang pakai kabel cross itu yang beda jenis. Seperti ini nih, router ke switch, beda kan? Beda jenisnya. Oke, kita sambung-sambungin semua terlebih dahulu ya. Untuk yang kabel kedua, yaitu kabel cross yang dimana kabel itu untuk yang sama jenis. Seperti switch ke switch gitu loh. Oke, kita sambungin ya. Nah, karena ini kurang tempat kabelnya, jadi kita klik switch-nya. Nah, bagian sini nih, bagian fisikal, terus power ini detiknya matikan, kita tambahin yang ini sesuai keperluan ya. Hidupin lagi. Udah terisi. Ini juga kurang, jadinya tambahin, dimatikan terlebih dahulu, setelah itu ditambahin. Setelah selesai, kita namain terlebih dahulu bagian perpisinya yang di switch 4 dan 5. Oke, kita namain terlebih dahulu VLAN 11. Kita ubah semua namanya ya, jadi supaya nanti tidak bingung atau mungkin mudah diingat. Ini terserah kalian mau ngisi berapa.
Setelah selesai diberi nama, bagian servernya juga DES TKJ. Setelah selesai, kita akan kasih nomor di bagian perkabelnya supaya enak mengingat sama melihatnya, yaitu 192.168.2.36 dan jangan lupa prefiksnya supaya kalian nanti tidak supaya enak nanti saat memberi subnet masknya. 29 192.168.10.36 prefiksnya 28. 192.168.3.36 prefiksnya 29. 192.168.100.36 prefiksnya 20. Setelah selesai, kita akan mengkonfigurasi di bagian router. Konfigurasi terlebih dahulu yang kabel merah ini, yang dimana kita klik routernya. Setelah itu kita pilih config. Dan di sini kita cari kabel yang terhubung ke router, seperti router ke server, yaitu dengan F6/0. Nah, ini kan FA6/0. Nah, yang di sini IP address-nya diisi dengan apa? Diisi bagian yang di sini nih, yang ditulis di perkabelnya 192.168.2.36. Nah, subnet masknya itu angka terakhirnya diisi dengan prefiksnya ya, di mana prefiks 29 yaitu 248. Jangan lupa di-onin supaya hijau kabelnya. Setelah itu, kita langsung ke switch yang 3, yang dimana router terhubung ke switch yang ketiga yaitu FA1/0. 192 diisi bagian ini ya, yang terhubung ini nih. Nah, 192.168.10.36. 36. Nah, dan terakhir isi 240. Setelah itu kita isi yang router terhubung ke switch yang keempat, yang dimana ses 0. Diisinya yang apa? Yang bagian sini. Saya ngisinya yang bagian sini, karena ini yang terhubung ke sini. Nanti kalau mau ke sini kita akan menerangkan. Terang itu seperti apa ya? Pokoknya seperti bisa menghubungkan lah gitu. 192.168.3.36 dan jangan lupa prefiksnya ini prefiks 29 jadi 248 dan di-onin. Nah, tadi kan merah nih, sekarang udah hijau. Nah, setelah hijau kita pergi kemana? Kita kan akan menggunakan DHCP, yang dimana DHCP ini memberi IP address secara langsung. Jadi, kita ke switch-nya terlebih dahulu yang terhubung ke bagian topologinya atau PC-nya. Karena ini menggunakan DHCP, kita pergi ke CLI. Setelah itu, enter and config. Nah, yang diketik di sini apa? Yaitu bagian VLAN-nya yang mau terhubung oleh switch-nya. Nah, switch ini kan
PC ini kan terhubung ke switch nih. Nah, jadi yang ditulis di sini yaitu PC yang terhubung ke bagian switch yang ke sini. Nah, untuk switch yang ke ini, maaf, untuk yang ke PC yang ini nanti akan diklik pas ini nih, pas switch yang bagian PC yang ini. Jadi kita klik. Nah, ini pentingnya dinamain apa? Dinamain sesuai dengan selera kalian supaya tidak bingung pas nanti kita akan mengkonfigurasi ke DHCP atau memberi IP DHCP secara langsung. Oke, kita klik VLAN 11. Dan kita namai sesuai selera kalian. Kalau saya si TIK 1. Oke. Dan di ini nih kalau bisa di bagian nama jangan dikasih spasi pas kasih nomor. Kenapa? Karena nanti bisa error. Jangan lupa kita tutup. Kita lanjut ke VLAN 12. Enter. Sama namanya TIK sampai 13 ya. Pokoknya yang terhubung ke switch bagian ini. Jadi sampai ke 13. VLAN 13. Nama TIK TIK 3. X. Nah, setelah selesai gimana? Yaitu kita lanjut ke bagian yang terhubung ke kabel-kabelnya. Nah, switch ini kan untuk ke PC-nya ini ada kabel. Nah, ini untuk bagian selanjutnya yaitu diisi dengan switch yang terhubung melalui kabel-kabel ini nih. Gimana caranya? Yaitu kita pertama config dulu. Setelah config sama kita klik VLAN 11. Nah, ini diisi kabel yang terhubung ke switch atau switch yang terhubung ke VLAN 11. Nah, VLAN 11 ini kabelnya tertulis apa? Nah, supaya kita bisa lihat, kita geser terlebih dahulu. Nah, berarti ini bagian ini yang diketik, bukan yang ini. Kalau yang diketiknya yang bagian ini kayak umum semua nih. Tertera FA0 gitu. Jadinya yang diklik nanti, yang diisi bagian yang deket-deketnya ke switch nih. Kayak FA3 salah satu. Oke, kita isi ya. Dimana integer FA 3 tes 1. Kita enter. Nah, terhubungkan. Setelah itu, SW ACC SW mau ACC. Terus SW ACC VLAN 11. Nah, setelah ditulis ini nih, tulis semua, jangan lupa ditutup dengan X. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke VLAN yang ke-12. 12 sama integer, tapi kabelnya jangan lupa diubah. 2 terus SW ACC mau ACC SW 12 terus X. Lanjut sampai VLAN ke-13 ya guys. Maaf. Oke. SW mau ACC SW VLAN 13 X.
Nah, setelah selesai kita apa? Nah, di sini kita akan menterang supaya terhubung ke routernya. Gimana caranya? Yaitu kita ketik int kabel yang terhubung ke router. Dari switch ke router ya. Kalau kan kita kan mengkonfigurasinya di switch ini. Nah, jadi kita klik yang kabel dekat dengan switch-nya yang dimana FA0Z1. Oke, FA0Z1. Oke, kita enter. Nah, di sini yang biasanya SW mau ACC, sekarang kita ganti SW mau terang. Nah, karena kita nanti akan menerangkan. Dan jangan lupa ditutup dengan M. Selesai. Switch yang pertama selesai. Terus lanjut yang ini. Seperti tadi ya. And VLAN T14. Terus VLAN 14 namanya F1 ditutup. Terus VLAN 15 lab 2 VLAN 16 3 dan ditutup. Nah, seperti tadi. Seperti tadi ya, kita akan mengkonfigurasikan bagian kabel-kabelnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. VLAN ke-14 ini kabel FA0C1. Terus yang ke berapa ini? Yang ke-15 FA1C1. 2C1. Oke. Ini ya. VLAN 14 INT FA 2 maaf 0 C1 SW mau ACC SW ACC VLAN 14. Jangan lupa ditutup. Sama ya sampai VLAN ke-16. 16. Dan jangan lupa ingat bagian kabelnya yang terhubung tuh. FA-nya berapa? SW mau ACC SW VLAN 15. Dan jangan lupa ditutup lagi. Sama ya sampai yang ke-16. Integer FA2 C1. Nah, setelah selesai seperti tadi, kita akan menterang. Terangnya ini yang bagian switch ini ke switch yang sini. Jadinya kita ambil kabel yang dekat dengan switch ini. Ya, berarti FA3C1. Oke. INT FA3 Z1.
enter, sw mau terang. Oke, jangan lupa ditutup. Nah, kita selesai bagian switch-nya, kita bagian kemana? Bagian routernya untuk mengkonfigurasikan atau memberi IP di bagian per PC-nya. CLI and config. Nah, ini diisi kabel yang terhubung ke bagian switch yang ini nih. Nah, kita kan akan mengisi IP nih, IP per VLAN-nya. Jadi, kita mengkonfigurasikan atau akan memberi IP DHCP secara langsung melalui CLI, terus dengan mengisi yang kabel-kabelnya tok. Seperti ini nih, router yang terhubung ke switch kan yang dekat dengan kabel nomor dengan router ini kan FA0Z0. Jadi kita isi INT FA0Z0 titik. Nah, yang titik ini diisi dengan VLAN yang mau kita hubungi. Seperti ini nih, kita akan terhubung ke VLAN 11. Enter. Terus itu IP ADD 192.168. Ini diisi VLAN-nya 11.1.255.2. Terus X dan ditutup. Selanjutnya kita lanjut ke integer bagian ini. Kabelnya mantap menggunakan FA0Z0 karena kita akan menghubungkan lewat switch nih. Nah, switchnya ini nih kita menggunakan kabel yang FA0Z0. Tetapi yang akhirnya ini yang kata VLAN-nya mantap menggunakan ini nih, diketik dengan VLAN 12 karena nanti router ini akan memberi IP per VLAN. Jadinya kita akan mengetik di sini per VLAN-nya di setelah kabel ini nih, kabel FA0Z0. Oke. 12 lagi 12. Nah, karena di switch yang pertama udah selesai, jadi kita lanjut ke switch yang kedua. Nah, karena ini kita masih terhubung ke kabel yang dimana ada sangkut pautnya dengan router, jadinya kita akan melanjutkan dengan menggunakan kabel ini, yaitu FA0Z0 dengan VLAN yang 14. Ini kan nanti akan memberi IP nih.
router jalan ke switch yang ke sini, terus nanti jalan ke switch yang ke sini. Jadinya kabelnya tidak perlu diubah supaya nanti jalannya searah. 14. IP-nya jangan lupa. 14. X dan jangan lupa juga ditutup. Oke. Kita isi sampai VLAN yang ke-16. Encapsulation 16. IP-nya 16 X. Nah, setelah kita tulis semua, apa selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasinya dengan DHCP. Nah, karena DHCP tadi memberikan IP otomatis, jadinya kita ketik juga di sini, diisi di bagian routernya, itu IP DHCP VLAN. Nah, terus kita isi apa? Yaitu net 192.11.11.255. Default router 192.168.11.0. Terus DNS server 8.8.8.8 dan jangan lupa ditutup. Nah, ini semua sama semua ya, sampai VLAN yang ke-16. Oke, IP DHCP 12. Terus netnya 12. Servernya maaf, defaultnya juga ganti 12. Terus DNS-nya sama. Terus jangan lupa ditutup. Sampai VLAN yang ke-16. Oke. Netnya diubah juga 14 ya.
Nah, setelah selesai, kita pergi ke server untuk mengkonfigurasikan jadinya untuk memberi IP DHCP jadi ke service terus DNS. Nah, ya, nama ini dikasih nama sesuai selera kalian atau nama kalian atau terserah. Terus IP address-nya 192.168.1 karena 2 tadi udah digunain, jadi kita gunain yang nomor 1 karena nomor kalau sama-sama apa namanya IP address-nya ada yang gunainnya sama-sama nanti akan error. Nah, 1.36. Jangan lupa di on. Dan untuk menyimpan di bagian sini nih, jadinya kita add. Nah, selesai kita bagian DHCP. Karena kita kan tadi kan menggunakan IP otomatis, jadinya kita menggunakan DHCP. Nah, yang file name ini dikasih nama kita, terus default gateway-nya ini yang tadi, maaf, terhapus. Yaitu 192.168, karena default gateway itu biasanya 1, jadi kita isi 1.1. Terus DNS-nya tadi udah tercantum di routernya, yaitu di mana 8.8.8.8.8. Nah, ini IP address-nya kita isi yang bagian IP DNS-nya, yaitu 192.168.1.36. Nah, ini subnet masknya yaitu 255 255 255 24 24 248. Jangan lupa di on, setelah itu di add. Nah, udah simpan nih di sini. Setelah itu kita pergi ke kalau lama biasanya violet. Kita pergi ke bagian VLAN 11 untuk mengkasih IP-nya. IP terus DHCP. Apakah berhasil? Nah, kalau berhasil, ini akan tertulis DHCP request successful. Oke, kita kasih terlebih dahulu supaya nanti ngepingnya enak. Nah, karena tadi saya bilang DHCP itu memberi IP otomatis, jadinya kita tinggal klik DHCP-nya saja, terus nanti akan keluar IP, subnet mask, default gateway, dan DNS-nya. Kalau kalian pakai statis, itu manual nulisnya, perlu satu-satu. Jadi, setelah selesai, kita akan mengeping apakah successful. Server ke router terlebih dahulu. Receiver PC-nya.
Ini biasanya kalau successful nanti akan tertulis successful. Karena ini valid, maka mungkin ada bagian salah atau enggaknya masih loading. Mungkin itu dari saya untuk konfigurasi VLAN menggunakan DHCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.